nasehatin Friska dan aku bisa bilang ke dia kemarin bapak marah-marah sama aku gitu, suaminya gitu ya. Terus Friskanya itu gimana ya, orangnya tuh kayak enteng menanggapinya gitu loh. Kayaknya aku kan gini, Bu, jangan diulang lagi gitu kan, itu kan apa, membahayakan dan juga itu kan nggak baik gitu. Ya gitu, iyanya itu kayak iya gitu, kayak nggak ikhlas gitu loh Kak, kayak gimana gitu. Nah akhirnya ya aku cuma bisa nasihatin sampai di situ aja ya. Terus mau ke depannya mau gimana kan terserah dia gitu. Hey guys, kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Di konten kali ini Mbak Laras akan melanjutkan ceritanya. Silahkan Mbak Laras, bisa dilanjut ceritanya. Iya. Habis itu kan Friska barusan sembuh dari sakitnya ya. Ya sebagai seorang teman kan aku kan itu nasihatin dia gitu. Bu, udah Bu, nggak usah apa istilahnya main sama laki-laki lagi gitu loh. Maksudnya biar dia itu ya tak nasihatin, tak suruh tobat gitu. Tapi ya dia itu bilangnya iya gitu, iyanya itu enggak ikhlas gitu loh. Kayaknya masih ada sesuatu yang mengganjal, kayaknya nggak mau sih dinasehatin ya. Tapi kan udah bilang iya. Aku gini ya Bu, misalkan Bu Rizka ini masih tetap main sama laki-laki, aku nggak mau jadi teman dekatnya lah, istilahnya aku gitu. Soalnya kan aku malu banget, aku memang di hadapannya langsung ngomong kayak gitu ya Kak ya. Aku langsung bilang kalau misalkan nanti Bu Rizka main-main sama laki-laki lagi, aku mendingan nggak jadi temannya Bu Rizka aja, aku bilang gitu. Karena apa Kak, itu kan sangat memalukan banget gitu loh. Kalau kita kerja di perusahaan gitu ya kan, banyak teman-teman yang tahu kalau nggak berangkat sakitnya apa, itu pasti kan semuanya tahu gitu loh. Apalagi penyakitnya Friska kemarin kayak gitu ya, itu penyakit yang nggak wajar banget gitu. Ya habis sakit kita masih tetap kayak biasa sih, kita deket, tiap istirahat kita bareng, kita beli jajan bareng gitu. Seperti biasa sih, siapa yang bayar gitu nggak dipermasalahkan. Pokoknya orangnya asik. Aku sama Friska itu nggak pernah yang namanya ini yang bayar kamu, ini yang kamu gitu, enggak. Pokoknya kalau kita misalkan jajan ya siapa yang bayar duluan gitu aja lah. Orangnya enak sebenarnya. Terus kalau misalkan Friska istirahat udah duluan, aku udah dibeliin apa gitu ya, ya udah gitu aku makan. Kalau aku yang istirahat duluan ya berarti Friska aku beliin gitu. Pokoknya orangnya tuh baik banget dan nggak pernah mempermasalahkan masalah uang gitu loh. Orangnya nggak ngirit, misalkan Bu tadi aku lupa bawa sangu gitu, orangnya enak gitu. Orangnya pasti bilang pakai uangku dulu gitu. Terus kalau misalkan dia lagi butuh uang juga punya uang gitu ya, punya gitu. Nanti kalau udah masing-masing punya gitu ya langsung diganti. Kita enak kok, nggak pernah mempermasalahin uang kok. Makanya banyak teman-teman yang nanyain ke Friska ya, Friska kamu tuh sama Laras itu pernah ada masalah nggak sih gitu. Friska bilang kalau yang namanya manusia itu semuanya pasti ada problem sih. Tapi perasaan kalau aku sama Laras itu kalau masalah udah kelar gitu ya udah, nggak pernah diperpanjang atau nggak pernah kita menjelekkan satu sama lain. Pokoknya
banyak orang yang heran sih kok persahabatan kita tuh kok nggak pernah maksudnya antara aib Bu Rizka, antara kejelekan apapun gitu di antara kita kan nggak pernah kebongkar gitu, apa nggak pernah menjelek-jelekan satu sama lain gitu ya. Kita kan yang namanya manusia kan pasti punya kejelekan masing-masing, punya kekurangan, punya kelebihan, tapi antara aku sama Bu Rizka itu nggak pernah mengumbar aibnya satu sama lain ya. Pokoknya kita baik-baik aja deh gitu. Makanya kan banyak orang yang heran sama persahabatan kita gitu. Lanjut ya kayak selang berapa saat Bu Rizka sakit itu ya kita jalani aja. Biasalah, kadang kita WA-an, kadang kita keluar bareng cari makan apa-apa gitu. Pokoknya kita jalan-jalan tuh aku agak berkurang ya. Kalau masalah jalan-jalan memang agak tak kurangi, hampir nggak pernah lah habis Bu Rizka sakit itu. Kalau cuma sekedar beli makan gitu nggak apa-apa gitu. Terus WA-an juga agak tak kontrol, hampir jarang WA-an. Tapi kalau di perusahaan itu waktu kita istirahat pasti kita ketemu kok, kita baik, nggak ada masalah gitu ya. Sambil tak nasehatin, udah Bu, udah tua, tobat gitulah ya. Orangnya bilang iya tapi kayaknya iyanya tuh nggak ikhlas. Terus pada waktu itu kan Bu Rizka kan masih posisinya kan masih berjauhan sama suaminya ya, suaminya yang sering luar kota gitu. Jadi aku juga nggak tahu sih yang Bu Rizka lakuin di luaran sana itu apa. Aku juga nggak tahu kegiatan apa, aku juga nggak tahu. Akhirnya ya Kak, di tahun 2019 kemarin aku keluar dari perusahaan. Aku udah pernah ngomong sama Bu Rizka, aku udah capek Bu, aku mau berhenti bekerja ya, nanti usaha di rumah lah, buka usaha sendiri gitu maksudnya. Dan Bu Rizka ya kalau memang itu udah keputusanmu ya udah, misalkan aku pun udah punya usaha pasti aku juga keluar gitu. Habis itu 2019 aku buka usaha, akhirnya aku keluar dari perusahaan. Bukan hanya di situ aja, baik sih hubunganku. Aku sempat bilang ke Bu Rizka kalau misalkan mau main ke sini tak suruh ngajak suami sama anaknya gitu loh, kapan-kapan main sini ya gitu. Dia bilang iya nanti suatu saat aku main sana gitu. Terus dia itu bercanda gini, kalau misalkan aku main sama pacarku gimana gitu.